Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, senantiasa Tuhan kami boleh mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami tahu sering kami mengalami sakit, baik karena cuaca, baik keadaan, baik segala musim yang berganti, sehingga kami tidak terhindar dari sakit penyakit, terkena hujan dan sebagainya. Tapi kami yakin dan percaya kami akan dipulihkan, disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Sekalipun kami sakit, tetap Tuhan akan mengasihi, menjamah, memberikan mujizat bagi kami dalam semua pengobatan yang kami lakukan, yang kami usahakan dalam hidup ini. Kami ingin selalu datang kepadamu Tuhan. Saat ini kembali kami mau membaca Alkitab dalam ibadah singkat pribadi kami di siang atau menjelang sore ini. Biarlah semua aktivitas kami diberkati, apa yang kami usahakan diberkati. Karena kami ingin hidup di dalam Tuhan saja semata-mata karena kasih karunia-Mu, sehingga kami beroleh berkat yang daripadamu senantiasa, terutama napas hidup yang tak bisa kami beli dengan apapun. Terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore ini terambil dari Ayub 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-13, dengan perikop yang sama dengan Ayub 1, yaitu kesalehan Ayub dicoba, yang berbunyi demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Yakub?" "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan berikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Elohimmu dan matilah." Tapi jawab Ayub kepadanya, "Kau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Elohim tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub dengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datang mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Su'a serta Zobar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengungkap bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sampai di sini pembacaan kitab kita. Tuhan, terima kasih apa yang kami dengar dan baca tentang seorang Ayub yang dalam penderitaannya tidak pernah mau mengutuki Tuhan, tetapi dia selalu saleh dan jujur dan setia kepada Tuhan yang telah memberikannya kehidupan. Sehingga semua penderitaan yang telah dia rasakan, Tuhan telah menggantinya dengan kebaikan yang baru dan juga berkat yang baru untuknya. Tuhan, itulah yang kami pelajari dari seorang Ayub. Jika dia benar-benar hidup saleh dan jujur serta hidup di dalam Tuhan, Tuhan tak pernah meninggalkannya. Dan jika kami masih setia dan tidak mengutuki apa yang Tuhan telah lakukan kepada kami, yaitu mengizinkan sakit penyakit ataupun hal-hal menimpa kami akan tetap diberkati, dikuatkan, dikasih, diampuni. Karena kami yakin dan percaya segala sakit penyakit bukan berasal dari Engkau Tuhan, tetapi dari si jahat. Karena itu kami minta selalu dalam kuasa darah-Mu, sakit penyakit kami semua ditolak di dalam nama Yesus.
kesembuhan terjadi bagi kami orang-orang percaya, sekalipun kami diuji untuk merasakannya, supaya kami lebih kuat dan dekat kepadamu seperti seorang Ayub. Biarlah berkat-Mu selalu tercurah atas orang-orang yang setia dan tetap percaya, dan tidak pernah marah atau mengutuki Engkau, karena Engkau yang memberikan kehidupan dan dapat memberikan kami pengganti dari semua keburukan yang telah dilakukan si jahat. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin pada akhirnya semua kejahatan itu Engkau sendiri yang akan menghancurkannya. Engkau yang akan menghancurkan kuasa ataupun iblis itu sendiri dengan nafas mulut-Mu. Kami tidak berhak untuk itu, karena segala kuasa kegelapan yang paling tinggi hanya Engkau yang bisa menaklukkannya. Karena Engkau adalah pencipta kami Tuhan. Kami sebagai manusia hanya datang meminta sebagai anak untuk perlindungan, untuk juga dikuatkan dalam iman, supaya kami lebih teguh dekat kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang berlindung kepada Bapa pencipta kami. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Elohim yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini, yang kami kenal di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga Roh Kudus yang selalu membawa kami kepada pertobatan sejati, untuk hidup dalam pertobatan setiap hari, mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, setia sampai selamanya. Amin. Demikian baca Alkitab kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, selamat beribadah. God bless you all.